Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan sebelumnya, yaitu masih di sistem muskuloskeletal. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai anatomi panggul. Ya, anatomi panggul ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini adalah kita banyak mempelajari mengenai organ atau misalnya sistem yang sangat berkaitan dengan asuhan-asuhan kebidanan yang akan kita banyak lakukan di semester depan atau banyak kaitannya dengan mata kuliah di semester depan. Dalam kebidanan kita mengenal yang namanya ada dua panggul, yaitu ada pelvis mayor dan pelvis minor. Ya, panggul itu disebutnya pelvis. Nah, pelvis mayor ini adalah bagian pelvis yang terletak di linea terminalis, sedangkan pelvis minor adalah bagian pelvis yang terletak di linea terminalis. Nah, perlu kita bedakan antara pelvis mayor dan pelvis minor. Jadi pelvis mayor itu adalah bagian panggul yang terlihat dari luar, sehingga tidak sedikit kemungkinan bahwa orang yang panggulnya besar bukan berarti juga dia akan bisa bersalin normal, yang artinya di sini bayi bisa melewati jalan lahir. Karena apa? Karena yang dimaksud pelvis atau panggul yang besar dalam kebidanan adalah pelvis minor, yang mana dia terletak di bawah linea terminalis, sehingga panggul kecil atau panggul sempit itu sangat ditentukan oleh yang namanya pelvis minor ini. Batas antara pelvis mayor dan minor adalah garis yang melampaui tepi atas simfisis atau linea terminalis, linea innominata, lalu linea promontorium, linea terminalis kanan, dan simfisis. Yaitu merupakan batas antara pelvis mayor dan pelvis minor. Nah, tadi sudah saya jelaskan mana sih batas antara pelvis mayor dan pelvis minor. Ini merupakan batas dari yang namanya antara pelvis mayor dan pelvis minor. Bisa dibilang ini adalah merupakan batas dari pintu atas panggul. Ya, ini adalah pintu atas panggul. Ini bila posisinya kita lihat dari atas ya. Ini adalah tulang simfisis. Ya, ini tulang simfisis atau sering kita sebut dengan tulang kemaluan. Nanti ke depan di slide berikutnya saya akan jelaskan bagian-bagian dari tulang tersebut. Ya. Sebelum ke bagian-bagian tulang, perlu saya jelaskan juga bahwa panggul itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian yang keras, yaitu dibentuk oleh tulang, dan juga ada bagian yang lunak, di mana ini dibentuk oleh otot-otot dan ligamentum. Ya, ligamentum itu bisa dibilang sebagai murnya gitu ya, penguat dari tulang-tulang tersebut, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, bagian panggul ini tadi saya jelaskan, bagian keras panggul terdiri dari dua tulang pangkal paha, yang mana dua tulang pangkal paha yang ini dan yang ini. Ya, lalu ada satu tulang kelangkang atau os sacrum yang ini tulang os sacrum, dan ada satu tulang tungging atau coccygeus yang ini yang kecil di bawah. Ya, ini namanya tulang coccygeus. Jadi panggul itu dibentuk dari dua tulang pangkal paha, yang ini, satu tulang kelangkang sakrum yang ini ada terdiri dari 5 ruas, dan satu tulang tungging atau satu tulang coccygeus. Ya, itu merupakan bagian keras panggul. Jadi seperti dijelaskan bahwa tulang panggul terdiri dari dua tulang pangkal paha. Di sini tulang pangkal paha juga ada bagian-bagiannya, yang mana tulang pangkal paha ini terdiri dari yang disebut dengan tulang usus atau os ilium. Os ilium di sini atau tulang usus tidak hanya satu, ya di sini ada bagian-bagiannya juga, di mana ada yang disebut dengan crista iliaca. Crista iliaca ini bagian pinggir tulang yang tebal, lalu ada spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Ini merupakan ujung depan maupun belakang dari crista iliaca yang menonjol. Sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang lagi yang namanya adalah spina iliaca anterior inferior.
Sedangkan sebelah bawah spina iliaca posterior superior terdapat yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Yang mana bagian-bagian yang saya sebutkan tadi bisa dilihat di gambar berikut bahwa ini merupakan crista iliaca. Ini adalah os ulium. Yang warna abu-abu ini namanya os ulium atau tulang usus. Tulang usus ini punya bagian-bagiannya. Yang ini namanya crista iliaca. Ini fossa iliaca. Tadi ini yang spina iliaca anterior superior dan ini spina iliaca anterior inferior. Ya. Lalu di sini adalah bagian-bagian penting dari panggul. Kenapa? Karena nanti tulang ini adalah menjadi tolak ukur kita pada saat memberikan asuhan. Asuhan apa? Misalnya contohnya memberikan suntikan di bokong, ya ini adalah patokan kita sehingga kita harus tahu tulang-tulangnya ya. Ini untuk gambar jelasnya tadi ini spina iliaca superior, yang bawahnya adalah spina iliaca inferior. Untuk bagian belakangnya ini ada yang namanya tadi spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior superior. Tadi selain ada tulang usus, tulang koksae atau tulang pangkal paha terdiri juga dari yang namanya tulang duduk atau os isium ya. Terdapat sebelah bawah dari tulang usus, pinggir bawah berduri disebut dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat isi sura ischiadica mayor. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung bahwa kalau kita duduk atau disebut dengan tuber ischiadicum. Nah, yang mana tadi yang saya sebutkan tadi bagiannya ini adalah yang ini. Ini spina ischiadica. Spina ischiadica, spina itu artinya tajamnya. Jadi ini bagian tajam di dalam tulang duduk. Ya, di sini ada spina ischiadica namanya dan ini adalah namanya tuber ischiadicum. Ini ya bisa dilihat di gambar sebelah sini, ini namanya tuber ischiadicum. Ada kalau di sini gambarnya yang sebelah ini. Tulang kemaluan atau os pubis itu merupakan bagian dari tulang panggul. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa tulang pangkal paha itu terdiri dari yang namanya tulang usus, kemudian ada tulang duduk dan juga ada yang disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis, yang mana tulang os pubis ini atau tulang kemaluan terdapat sebelah bawah depan bagian tulang usus dengan tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang disebut dengan foramen. Nah, yang bulat-bulat ini, yang ini namanya foramen, ya disebutnya foramen obturatorium. Tulang kemaluan ini berhubungan dengan tulang usus yang disebut dengan ramus superior ossis pubis. Jadi kalau yang atas yang berhubungan dengan tulang usus atau tulang ulium, yang hijau ini yang atas disebutnya ramus superior ossis pubis. Sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk, ini tulang duduk yang warna merah, ini tulang pubis yang berhubungan dengan isium itu disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Sedangkan ramus inferior kiri dan kanan membentuk yang namanya arcus pubis, yang ini ya. Baik, saya ulangi kembali bahwa tulang panggul itu dibentuk oleh 4 tulang. Yang pertama ada 2 tulang pangkal paha, ada 1 tulang sakrum dan 1 tulang koksigis. Sedangkan tadi tulang pangkal paha atau os coxae dibagi lagi karena dia tidak berbentuk sendiri, dibagi menjadi ada 3 tulang. Yang pertama ada tulang ilium, ada tulang isium atau ischiadica, ada juga yang namanya tulang simpisis atau simpisis pubis atau tulang kemaluan. Nah, yang akan saya bahas adalah di sini adalah tulang kelangkang atau tulang sakrum yang membentuk panggul selain tulang pangkal paha. Ya, tulang kelangkang ini dia dibentuk oleh 5 ruas tulang 5 ruas tulang ya, ada 5 di sini. Dia berbentuk segitiga dan melebar di atas dan meruncing ke bawah, terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha, terdiri dari 5 ruas bersenyawa. Tulang sakrum ini di sini
ada permukaan belakang tulang kelangkang gembung yang kasar. Di garis tengahnya terdapat deretan duri disebut dengan crista sacralis. Keadaan tulang belakang berhubungan dengan ruas 5 tulang vertebrata, sedangkan bagian atas dari sakrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan disebut dengan promontorium. Tulang tungging atau oskopsigis berbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul akan bertambah besar. Di sini ada pintu panggul, pintu atas panggul atau disebut dengan inlet, dibatasi oleh promontorium, linea innominata, dan pinggir atas simfisis pubis. Sedangkan ruang tengah panggul atau pintu tengah panggul itu merupakan batasan antara spina ischiadica atau disebut dengan midler. Lalu pintu bawah panggul dibatasi oleh simfisis atau arcus pubis disebut dengan outlet. Lalu ruang panggul yang sebenarnya berada di antara inlet dan outlet. Ukuran panggul dapat ditentukan secara klinik melalui pelvimetri dan juga menggunakan ronsen. Berikut ada cara-cara menghitung pelvimetri klinik. Yang pertama adalah menghitung pintu atas panggul. Ukuran terpenting dari pintu atas panggul adalah conjugata vera yang dapat diukur secara tidak langsung dengan mengukur conjugata diagonalis. Caranya bagaimana? Yaitu conjugata vera, CV ini conjugata vera dikurang sama dengan konjugata diagonalis dikurang 1,5. Pada panggul yang normal, promontorium tidak dapat diraba dengan pemeriksaan dalam. Atau pemeriksaan dalam itu pemeriksaan ke dalam vagina dengan 2 jari. Saat pemeriksaan dalam di sini pada panggul yang normal tidak akan teraba promontorium. Sedangkan pada panggul sempit promontorium akan mudah teraba. Jadi ini adalah berikut cara-cara pengukuran panjang panggul, bidang-bidang panggul. Ada conjugata diagonalis, ini caranya diukur dari pinggir atas simfisis pubis ke promontorium. Lalu ada conjugata obstetrica, yaitu jarak bagian tengah simfisis ke promontorium. Lalu ada conjugata vera dan transversa juga conjugata obliques. Ada luasnya, ada panjangnya, kira-kira harus normalnya berapa, bisa dibaca di slide berikut. Pintu atas panggul dianggap normal bila konjugata diagonalisnya itu adalah lebih dari 11,5. Pada multigravida bisa saya jelaskan, multigravida itu adalah multi artinya lebih dari 1, sedangkan gravida itu artinya adalah kehamilan. Jadi bisa dibilang multigravida itu definisinya adalah kehamilan kedua. Di sini disebut dengan pintu atas panggul dianggap normal bila pada saat dia kehamilan anak kedua dengan riwayat obstetrik yang baik, artinya dia punya riwayat persalinan yang normal, ya. Lalu pada primigravida setelah kehamilan 30 minggu, primigravida itu artinya adalah primi artinya pertama, sedangkan gravida tadi artinya kehamilan. Jadi bisa dibilang primigravida itu adalah kehamilan pertama yang mana pada usia kehamilan 36 minggu kepalanya sudah masuk ke PAP. PAP itu apa tadi yang dibatas antara promontorium, linea innominata atau linea terminalis, juga pinggir atas simfisis pubis. Ini ruang-ruang panggul yang tadi ada rumus pengukuran pelvic meternya ya. Di sini ada conjugata vera ya, dari promontorium ke pinggir atas simfisis pubis, ada conjugata diagonalis, lalu ada diameter anteroposterior, ada diameter anteroposterior outlet. Ya. Ruang tengah panggul ini merupakan bidang tengah panggul. Tadi ada pintu atas dan ada pintu tengah. Pintu tengah ini antara spina ischiadica kanan dan spina ischiadica kiri. Jadi menuju spina itu sekitar 11,5 kali 11. Jarak kedua spina itu adalah 10 sampai 11 cm. Pintu bawah panggul ini adalah anterior posterior pinggir bawah simfisis ke os gigis, yaitu 10 sampai 11 cm. Ini arcus pubisnya harus lebih dari 90 derajat.
Selain dengan menggunakan ruang panggul tadi, sebetulnya dari luar, pengukuran ini bisa dilakukan juga dari luar. Yang pertama dengan distansia spinarum, yaitu jarak antara kedua spina iliaca anterior superior antara sinistra dan dextra. Panjangnya kurang lebih dari 24 sampai 26 cm. Kemudian ada yang disebut dengan distansia cristarum, yaitu jarak antara terpanjang antara dua tempat simetris pada crista iliaca sinistra dan dextra. Umumnya ukuran ini tidak penting, tetapi bila ukuran lebih kecil 2-3 cm dari angka normal, maka akan menjadi menjadi bagian atau menjadi salah satu indikasi untuk panggul sempit. Di sini juga ada yang disebut dengan distansia oblik eksterna atau ukuran miring, jarak antara spina iliaca posterior sinistra dan spina iliaca anterior superior dextra dan spina iliaca posterior dextra ke spina iliaca anterior superior sinistra. Kedua ukuran ini bersilang. Jika panggul normal, maka kedua ukuran ini tidak banyak berbeda, akan tetapi jika panggul itu asimetrik atau miring, maka kedua ukuran itu jelas berbeda sekali. Jarak distansia intracortica ini adalah 31 cm. Jenis panggul di sini ada jenis panggul ginekoid, ya, merupakan jenis panggul yang ada di perempuan, bentuknya hampir bulat, di mana jarak anterior posterior kira-kira sama dengan diameter transversa. Ini adalah ukuran umumnya pada wanita sekitar 45%.